Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan ya, baik secara jasmani maupun rohani, juga tetap diberikan keselamatan serta diberikan rezeki yang melancar, yang halal barokah ya. Ketika kalian mendapatkan sebuah kesulitan, entah itu yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga kalian semua akan diberikan solusi yang terbaik untuk jalan keluarnya. Itu doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Saya mulai harinya hari Kamis ya, sampai batas waktu hari Sabtu. Ya, kalau tanggalnya mulai tanggal 19, tanggal 20 sampai batas waktu tanggal 21 ya. Masih di bulan Oktober 2023 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Nanti saya akan mendeteksi ya, keberuntungan apakah yang akan berpihak sama kalian. Sekali lagi, keberuntungan apakah yang akan berpihak sama kalian. Nah, itu inti dari sebuah tema ya. Nanti seperti apakah, biar kalian tidak salah paham ya, silakan ditonton, jangan di skip ya. Ikuti saja seperti apa nantinya ya, biar bisa dimengerti ya. Di poin terakhir, tetap saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energi tarikannya itu luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketembak energinya siapa ya. Yang saya maksud nanti yang ketarik energinya siapa ya. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian ya, bukan yang lain. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah. Entah baik entah buruk, syukuri saja sobat ya, jadikan sebagai waspada ketika itu buruk ya. Dan ketika itu memang adanya suatu tepat resonate, ya syukur alhamdulillah. Nah, kan seperti itu ya. Kalau tidak ada tepat, ya tetap syukuri saja, tidak ada resonate. Intinya pokoknya di situ sobat ya. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi, saya akan bisa mengetahui nama kalian dan sedikit info dari kalian, itulah yang akan bisa saya fokuskan, sehingga kalian yang konsul secara pribadi ataupun secara privat itu akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat ya. Alhamdulillah ya, sudah banyak yang konsultasi ya, baik yang dari luar negeri maupun yang dari Indonesia, semua pada akurat. Oke sobat ya, next lanjut setelah zodiak Virgo, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga akan bisa selaras ya. Kita lihat setelah zodiak Virgo, di sini ada zodiak Gemini, artinya zodiak Gemini akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke ya, alhamdulillah. Sekarang kita lihat untuk asmara Gemini dulu 3 hari ke depan. Gemini, ini asmara kalian ya, muncul petunjuk kartu utama kalian, muncul petunjuk 9 cup. Itu ada cup tersusun rapi sama seseorang sedang duduk santai. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk Wheel of Fortune. Ini ada roda perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan. Ini kalau saya tangkap ya, energi dari Yoda Gemini tentang asmara. Di sini muncul petunjuk kartu utama kalian 9 cup. Artinya di sini ini mantap ya. Saya menangkap di sini banyak nantinya ini 3 hari ke depan khususnya ya. Banyak dari Yoda Gemini ini ketika kalian mungkin dulu ataupun kemarin ya terhantam sebuah konflik, terhantam sebuah masalah tentang ketidakstabilan, entah itu secara kebahagiaan, keharmonisan, saling pengertian, kurang kasih sayang ya, ibaratnya seperti itu. Nah, di sini kelihatannya akan berbalik ya. Kelihatannya nanti di 3 hari ke depan Yoda Gemini akan menemukan sebuah titik keterbalikan. Artinya kalian akan mendapatkan sebuah kestabilan di mana di situ adanya keharmonisan kembali. Ketika kalian mungkin kemarin dihantam masalah, mungkin adanya suatu pertengkaran ataupun selisih pendapat ya. Nah, di sini kelihatannya akan kembali damai lagi. Ya, secara saling menyayangi akan bertambah erat di sini. Itu loh. Jadi mantap ya. Di sini tergambarkan adanya suatu kebahagiaan, adanya suatu ketenangan, dan adanya suatu kenyamanan. Ini mantap untuk kalian yang mempunyai Yoda Gemini. Nah, ketika kalian ada masalah masih belum terselesaikan, ya gunakan, kalau perlu gunakan momen terbaik di 3 hari ke depan seperti yang sudah saya sebutkan batas waktunya, gunakan untuk bisa menyelesaikan. Di situ nanti akan ketemu sebuah solusi dan itu akan membuat kalian makin erat sama pasangan. Ini bagus. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ini jelas karena kalian didukung ataupun dikonfirmasi dengan kartu yang sangat positif, Wheel of Fortune ya. Perputaran roda dunia, adanya roda-roda keberuntungan. Artinya Dewi Fortuna sedang berpihak sama Gemini ya di faktor asmara. Apapun itu ya, di sini akan bagus, kelihatannya akan adanya suatu kebahagiaan dan itu akan membuat kalian senang. Ya, Dewi Fortuna sedang berpihak sama kalian sobat ya. Yang ada masalah akan dingin kembali, yang tidak ada masalah semakin erat hubungannya. Ini mantap ya. Itu loh. Kita lihat ya nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Di sini kita lihat untuk pekerjaan ya. Ini Gemini, untuk masalah pekerjaan kartu utama kalian muncul petunjuk 5 tongkat saling menyerang ya. Terus dikonfirmasi adanya 6 pentacles ya, seseorang dikelilingi maaf ada 3 orang ya dikelilingi 6 koin ya. Ini kalau saya tangkap energi dari Yoda Gemini tentang pekerjaan, di sini jelas ya, kartu utama mengatakan 5 tongkat saling menyerang. Artinya bisa saja di 3 hari ke depan ya, mungkin akan ada sedikit penurunan di sini ya, gitu. Yang saya maksud di sini pertengkaran ya bukan ya tidak berarti secara fisik gitu loh ya. Ya mungkin selisih pendapat ya, mungkin adanya suatu penurunan, mungkin dulu ataupun kemarin kalian sempat naik grafiknya. Nah, di 3 hari ke depan ini kelihatannya Gemini ada sebuah penurunan gitu loh nantinya. Ya mungkin apa ya, sulit untuk mencapai target seperti yang kalian inginkan, tidak seperti biasanya, tidak seperti yang dulu, tidak seperti kemarin ya. Mungkin secara apalagi secara keberhasilan kesuksesan di sini kelihatannya Gemini masih apa ya, banyak sendatan, banyak hambatan. Nah, jadi apa yang kalian targetkan di sini kelihatannya apa ya? Nanti akan kurang bisa kalian dapatkan, kurang bisa memenuhi persyaratan lah. Nah, seperti itu ya. Banyak konflik di sini Gemini. Harap berhati-hati ya, itu tadi loh ya. Bukan berarti secara fisik ya, mungkin selisih pendapat ya, mungkin secara apa ya, secara perdebatan hanya itu kok gitu loh. Ya. Adanya suatu penurunan grafik, kira-kira seperti itu di 3 hari ke depan. Cuman kalian jangan khawatir ya. Kartu konfirm kalian masih mengatakan di sini ada 6 koin, 6 pentacles di sini. Artinya apa? Artinya kalau saya menangkap dari kartu ini, ya bisa saja kalian akan tertolong gitu loh. Asalkan satu ya, harus adanya suatu keseimbangan di sini. Nah, gitu loh ya. Maksud saya adanya keseimbangan itu seperti ini sobat. Ketika kalian apa ya, adanya suatu kesalahan, ya cepat diperbaiki, cepat istilahnya itu diperbarui, gitu loh ya. Itu satu. Poin kedua, kalian harus bisa membaca situasi dan kondisi di seputar pekerjaan kalian ataupun di seputar karir kalian. Nanti bagaimana ini enaknya ya, agar bisa tertata rapi, agar bisa mencapai target yang kalian inginkan. Kira-kira seperti itu. Jadi kalian harus mampu membaca situasi dan kondisi sobat gitu loh. Nah, seperti apa membacanya? Ya kalian sendiri yang tahu. Kalian bekerjanya seperti apa ya? Kalian harus bisa membaca faktor-faktor itu tadi gitu loh. Nah, seperti itu ya. Harus bisa membaca kondisi dan situasi. Semuanya harus kalian imbangkan.
Nah, seperti itulah. Makanya saya tadi mengatakan ketika mungkin kalian ada kesalahan, ya imbangi dengan perbaikan. Dengan perbaruan-perbaruan. Nah, itu kan namanya kalian harus itu kan namanya kalian sudah bisa mengimbangi gitu loh. Kalau kalian tidak bisa mengimbangi itu misalkan ketika kalian ada suatu kesalahan tapi tidak kalian perbaiki, tidak kalian perbarui, itu namanya tidak ada keseimbangan. Itu akan sulit coba. Nah, itu poin pertama. Poin kedua tadi saya mengatakan kalian harus bisa membaca situasi lah ya, kondisi dan situasi. Mesti kan secara pemikiran kita apa ya, bisa lah ya untuk membaca istilahnya situasinya seperti apa, kondisinya di tempat kalian. Nah, itu kalian sendiri yang harus bisa mencarinya gitu loh. Pokoknya imbangi lah sahabat ya. Yang buruk, yang negatif imbangi dengan sebuah kebaikan, sebuah kepositifan. Di situ akan menemukan apa ya? Akan menemukan peningkatan kembali nantinya gitu loh. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, nanti saya deteksi. Lanjut dulu di faktor keuangan atau kerezekian. Di sini kartu utama Gemini muncul petunjuk 4 koin ya. 2 di kaki, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala. Dikonfirmasi sama kartu Two of Pentacles ya. Ada 1 orang memegang 2 koin tingginya berbeda. Ini kalau saya tangkap ya dari energi Gemini, kelihatannya gini ya. Kalau saya menangkap sih secara kerezekian, secara keuangan ini masih cukup bagus ya Gemini ya gitu. Masih cukup ya, katakanlah masih cukup bersahabat lah keuangan kalian. Kalau dibilang lancar ya oke lah. Seperti itulah. Biarpun tidak terlalu besar-besar amat, masih ada sedikit-sedikit ya apa ya, kerezekian ataupun keuangan itu yang menghantam kalian, yang masuk sama kalian. Makanya di sini tergambarkan Gemini ini sedang fokus, sedang berkonsentrasi agar bagaimana untuk mendapatkan keuangan yang lebih besar lagi, agar bagaimana mendapatkan sebuah kelancaran-kelancaran lagi, ya, tidak adanya suatu sendatan. Nah, ingat ya, di sini kelihatannya Gemini sekali lagi ingat Gemini ini kelihatannya keuangan kalian itu masih bersahabat ya. Cuman ya itu tadi, mungkin secara keuangan, secara keresahan ini kecil gitu loh. Ya ada tapi kecil gitu loh. Makanya kalian di sini mencoba untuk konsentrasi, mencoba untuk fokus menjaga kondisi keuangan kalian. Karena kalian sudah merasakan bahwa keuangan kalian itu semakin hari semakin ada suatu penurunan, tapi tidak terlalu zonk, tidak terlalu minus di sini. Nah, seperti itu ya, semoga bisa dipahami ya maksud saya. Nah, terus dikonfirmasi sama kartu Two of Pentacles di sini. Di sini menggambarkan apa? Di sini jelas menggambarkan bahwa apa ya, kurang tidak seimbang sobat. Antara mungkin pemasukan sama pengeluaran ini tidak imbang. Kelihatannya Gemini apalagi di 3 hari ke depan nanti adanya suatu pengeluaran yaitu tidak imbang, lebih besar pengeluaran daripada pemasukan di sini. Makanya saya menangkap di sini kelihatannya energi Gemini nantinya ini terlihat apa ya, kewalahan gitu loh. Kalian sedang bekerja keras, kalian sedang berusaha keras ya untuk bisa menyetabilkan kembali, untuk bisa menyeimbangkan kembali. Nah, kira-kira di situ. Karena saya menangkap jelas ya di sini ya. Mungkin akan ada sebuah kebutuhan yang cukup besar gitu loh. Artinya apapun itu ya, kelihatannya kalian akan mengeluarkan sebuah pengeluaran yang cukup besar gitu loh. Intinya tidak seimbang lah. Lebih tepatnya tidak seimbang lah sama pemasukan kalian di 3 hari ke depan. Nah, kira-kira di situ ya. Makanya di sini saya menangkap adanya Gemini berusaha untuk mengontrol ya, mencoba untuk berfokus agar bagaimana mendapatkan keuangan yang lancar, kerezekian yang lancar, plus adanya suatu apa? Adanya suatu keseimbangan. Nah, jadi Gemini ini ada menginginkan adanya suatu keseimbangan. Mungkin secara pemasukan itu besar, ya pengeluaran besar. Itu sih tidak masalah. Itu yang diinginkan Gemini. Ketika pengeluaran kecil, pemasukan kecil, ya tidak masalah. Itu juga yang diinginkan Gemini. Intinya di situ Gemini. Ya. Ya, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke, alhamdulillah ya setelah saya mendapatkan petunjuk secara penerawangan di sini Gemini kalau masalah asmara luar biasa ya. Good job Gemini. Kalian akan adanya suatu keberuntungan. Dewi Fortuna berpihak sama kalian. Di sini akan ada suatu kebahagiaan, adanya suatu rasa kesenangan. Bisa saja ini adanya suatu pertemuan-pertemuan. Mantap Gemini ya. Asmara. Jadi keberuntungan apakah yang akan kalian dapatkan di sini jelas
asmara lah yang kalian dapatkan, keberuntungan secara asmara ini mengena sama kalian. Kalau untuk pekerjaan di sini terdeteksi Gemini 50-50 ya. Jadi keberuntungan apakah mengena sama Gemini di faktor pekerjaan di sini 50%, 50% ataupun 50-50. Bisa saja 50% ada yang suatu perbaikan kembali dan itu kalian akan disenangkan ya. Akan adanya pencapaian target lagi. Bisa saja yang 50% ini akan adanya suatu penurunan meskipun kalian sedang berjuang keras di sini. Gitu loh. Mungkin masih ada kesalahan yang harus kalian selesaikan dan itu belum selesai. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi terdeteksi 50%, 50%. Kalau di keuangan, apakah ada suatu keberuntungan di pihak Gemini, khususnya di 3 hari ke depan? Kalau saya menangkap sih di sini imbang ya, terdeteksi 50-50 ya Gemini ya. Bisa saja yang 50% ini keuangan kalian masih tetap aman, masih tetap bersahabat, juga akan dihantam sebuah kerezekian. Nah, bisa saja yang satunya lagi, yang 50% lagi, kelihatannya uang Gemini stuck dan adanya suatu penurunan. Nah, seperti itu ya. Karena saya menangkap di sini Gemini sedang tertempat di masalah pekerjaan Gemini. Karena berhati-hati, banyak orang yang iri hati yang menembakkan black magic sama Gemini di faktor pekerjaan. Makanya apa ya? Terdeteksi ini berimbas di faktor keuangan. Kalian masih diamankan, masih diuntungkan di faktor asmara. Nah, saran saya ya harus di netral gitu loh untuk Gemini ya. Biar apa? Biar tidak merambat kemana-mana ini gitu loh. Seperti itu. Kalau kalian bisa tahu caranya ya monggo. Mungkin tahu tata caranya, tahu doanya, ya silakan dinetralkan sendiri. Tapi yang saya maksud ketika kalian tidak tahu tata caranya, ya tidak ada salahnya gitu loh. Cari orang-orang di bidangnya, konsultasikan itu semua agar bisa tertata rapi ke langkah selanjutnya. Jadi jelas ya, kalian secara asmara diuntungkan, keberuntungan itu akan berpihak sama kalian. Di keuangan 50-50, di pekerjaan 50-50, di keuangan kalian 50-50 gitu loh. Karena kalian jelas posisi ketertembakan kalian ini di posisi pekerjaan, sehingga ini berimbas di keuangan. Kalau bisa di netral untuk Gemini ya biar semakin lancar ini. Karena saya menangkap juga ada indikator rezeki yang bagus, cuman di sini seperti tertahan, makanya terdeteksi 50% 50% ini untuk Gemini. Seperti itu ya. Oke, untuk sahabat Gemini ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan takuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian. Karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan sobat. Sikapi itu dengan bijak ya. Karena apa? Ini kan bersifat general gitu loh. Saya nggak tahu nama kalian, makanya sikapi semua itu dengan bijaksana. Di poin terakhir sering saya mengatakan ketika kalian dihantam masalah dan itu jauh di nalar logika, banyak keganjilan, banyak ketidakwajaran, jangan dibiarkan sebelum kalian habis-habisan, sebelum kalian ancur-ancuran, karena sudah banyak yang seperti itu sobat. Gitu loh ya. Yang konsultasi seperti itu banyaknya ada yang suatu pembukaan aura kan seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk menanggulangi itu semua agar tidak semakin hari semakin terpuruk ketika sudah merasakan keganjilan? Ya kuatkan doa pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga dua lakukan tahap ikhtiar gitu loh. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan bisa lancar masuk. Nah, seperti itu. Kalau kalian bisa sendiri, ya monggo netralkan gitu loh. Yang jelas kita harus netralkan dulu ya. Kita buka aura ya. Karena apa? Karena nasib tidak akan mau berubah baik. Sobat ingat ya, nasib tidak akan mau berubah baik ketika kita sendiri tidak mau mengubah nasib itu gitu loh. Jadi tidak ada nasib itu berubah otomatis. Nasib menunggu kita. Mau nggak kita merubah? Ketika kita mau merubah, minim adanya suatu ikhtiar, insya Allah nasib kita juga akan baik, terarah ke langkah selanjutnya. Nah, kira-kira di situ letaknya. Nah. Oke, sobat ya, untuk sobat Gemini, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Tetap semangat untuk Gemini. Semoga apapun itu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.